Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan CPD Perkutanis Dilatasional Tracheostomy, saat ini saya akan menyampaikan materi mengenai tracheostomi dilatasional perkutan pada pasien sakit kritis. Tracheostomi itu merupakan suatu tindakan membuat lubang buatan di trachea, di mana pasien sakit kritis yang terindikasi dilakukan tracheostomi memiliki tujuan dilakukan tracheostomi semi permanen dengan teknik dilatasional perkutan semakin sering dilakukan di ICU. Secara umum, teknik ini tidak signifikan berbeda dengan teknik surgikal dari sisi komplikasi, kesulitan, kemudian masalah-masalah lain selama tindakan sampai pasca tindakannya. Di berbagai literasi menyebutkan tidak berbeda signifikan, yang khusus adalah bahwa kita perlu terus belajar dan berlatih untuk memantapkan kemampuan melakukan tindakan ini dari mulai persiapan sampai paskanya sehingga tujuan tindakan tracheostomi ini tercapai. Berbagai keuntungan tracheostomi pada pasien sakit kritis dalam berbagai literasi disebutkan. Jadi kita harus mempertimbangkan balans antara keuntungan dan kerugian dan menilai pasien sakit kritis secara menyeluruh sehingga kita bisa mendapatkan lebih banyak keuntungan dibanding resiko kerugian yang bisa ditimbulkan dari tindakan ini. Jadi tindakan ini kita bukan hanya akan melakukan tracheostomi saja. Prinsipnya secara keseluruhan kita akan memberikan manfaat pada pasien sakit kritis yang dimana berbagai literasi memberikan satu tujuan mengurangi dari kejadian morbiditas dan mortalitas pada pasien khususnya kalau pada pasien sakit kritis khususnya di ICU yaitu dengan menggunakan ventilator dan lamanya perawatan di ICU akan memberikan resiko peningkatan kejadian morbiditas dan mortalitas sehingga tracheostomi itu secara umum mengurangi dua hal itu. Tentunya pada jangka panjang dengan tidak adanya resiko morbiditas atau komplikasi jangka panjang pada pasien dengan pengelolaan pasca tindakan yang baik ini akan memberikan manfaat lebih besar lagi pada pasien sakit kritis. Kita harus mengenali pasien sakit kritis dari mulai perencanaan, bagaimana indikasinya, apakah indikasi bisa dilakukan segera dini, dengan perkiraan bahwa pasien akan menjalani kejadian apakah itu satu resiko menggunakan EPT lama atau ventilator lama akan mengalami gangguan proteksi jalan napas yang lama atau meresikokan terjadinya gagal nafas kronis karena gangguan bersihan sekret di jalan napas atau memang diperlukan pada saat tindakan-tindakan operasi. Untuk memberikan satu manfaat keseluruhan dari mulai perencanaan sampai paskanya atau bisa dibilang rawat jalan karena bersifat buying time semi permanen diharapkan suatu saat akan bisa dilepaskan, kita perlu membentuk satu tim tracheostomi. Dari awal kita berencana untuk melakukan tracheostomi. Ini akan dibahas pada materi-materi berikutnya. Di sini semua tindakan anestesi, semua tindakan pembedahan, kita harus membuat suatu perencanaan matang, dari mulai perencanaan awal, mengorganize staffing, kemudian melakukan pelaksanaan kegiatan, kemudian akhirnya kita harus melakukan evaluasi-evaluasi sehingga tindakan yang kita lakukan benar-benar bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya buat pasien. Prinsip dasarnya adalah kita harus melakukan dengan 4 aman, ya. Aman alatnya, lengkap, fungsinya baik,
tidak ada kekurangan-kekurangan untuk monitor juga, kemudian obat-obatan dari mulai obat-obatan untuk memfasilitasi kemudahan tindakan sampai obat-obatan untuk mengantisipasi komplikasi bisa pendarahan atau hipertensi atau dan sebagainya. Pasiennya kita kenali komorbid, kemudian resiko-resiko yang mungkin terjadi durante atau pasca operasinya, kemudian tim operator tentunya adalah kita sebagai pelaksana tindakan dan juga asisten-asisten yang akan melaksanakan, apakah asisten 1 di atas yang akan mengelola jalan napas atau misalnya asisten 2 untuk membantu mengelola perdarahan dan menjaga akses ke jalan napas tercapai dengan baik. Jadi tindakan ini dibagi beberapa tahap, tadi persiapannya, tadi sebutkan alatnya dari ventilator disiapkan, kalau kita menggunakan obat relaksan, kita buat settingnya SIMV, supaya kalau misalnya dia sudah habis responnya, kemudian dia bisa tidak fighting ya, kemudian monitor kita setting misalnya per 5 menit jika diberikan obat-obatan sedasi berat gitu ya, dia tensinya mungkin turun sehingga kita perlu memberikan tambahan obat untuk meningkatkan tensi, kemudian alat resusitasi dan sebagainya. Ini obat-obatan sedasi, analgesi, sampai obat-obat resusitasi atau progulan jika terjadi perdarahan. Kemudian pada pasien kita kelola, kita nilai indikasi tracheostomi, kemudian posisikan, kemudian menentukan anatomi letak tindakan ya. Kemudian tadi sebutkan operator, asisten 1, 2, 3, kemudian kalau kita berpikir untuk jangka panjang tentunya bagaimana kita memperkuat tim keperawatan di ruangan biasa atau di poliklinik atau di Gadar, atau bahkan jika perlu kita mempersiapkan tim yang bisa mendidik atau mengedukasi keluarga di rumah. Setelah persiapan kita anggap lengkap, kita kemudian ini hal yang penting ya, identifikasi anatomi, ini disertai dengan infiltrasi, ini berbarengan ya. Kita ada beberapa cara untuk identifikasi anatomi ya, bisa dengan secara manual digambar gitu ya. Kemudian ini untuk menentukan lokasi-lokasi kartilagotiroid ya, krikoid, ya, hyoid di sini. Kemudian ini manubrium sternum, dan ini adalah daerah insisinya, kurang lebih 1 jari atau sekitar 2 cm di tepi bawah dari kartilagokrikoid. Ini diperkirakan sekitar ruang antara cincin 2-3 atau 3-4 sekitar itu ya. Jadi kita tidak terlalu tinggi karena bisa beresiko adanya stenosis di atas atau terjadinya kerusakan struktur tiroid, walaupun sebenarnya dengan teknik dilatasi perutan resiko itu bisa kita minimalisir. Kemudian setelah kita dapatkan daerah insisi, kita tentukan garis tengah, kemudian kita identifikasi trachea ya, dengan sambil pertama kita infiltrasi 2 cc di subkutis, kemudian sambil kita dorong ke arah dalam, nah, kita sambil sedot speed yang berisi cairan, dan pada saat sudah mendapatkan daerah lumen trachea, dia akan memberikan tanda gelembung-gelembung di sini. Ini gambar anatomi ini sangat penting nih. Penentuan anatomi ini sangat-sangat penting kita ketahui. Ini adalah kartilagotiroid ya. Kemudian ini krikoid. Sini ada isthmus biasanya di tengah. Perdarahan biasanya ada arteri tiroidea superior, inferior ya. Di sini manubrium sternum. Nah, ini ada letak anatomi tracheostomi yang kita sering lakukan itu di letak tengah nih. Tapi di antara 2-3 dan atau 3-4 di sini. Kurang lebih 1 jari ya, 1 jari di tepi bawah krikoid di sini. Setelah kita tentukan daerah insisi dengan identifikasi tadi, infiltrasi, kemudian sambil disedot adanya tanda gelembung, kemudian kita lakukan insisi di kutis,
Khususnya daerah yang paling sulit ditembus itu adalah kutis, sampai sedikit di subkutis. Jadi kita tidak terlalu dalam insisinya, ya, supaya bisa mengurangi perdarahan. Setelah kutis sudah terbuka, kemudian kita dalamkan menggunakan klem bengkok tumpul. Ya, didiseksi sampai kita bisa meraba sedikit daerah anterior atau bagian depan dari trakea. Ini perdarahan dirawat dan dikelola oleh asisten 2. Kemudian ini diseksi tumpul ya, sampai bagian depan dinding trachea, dan kita rasakan ada pipa endotrachea di dalam. Kita harus yakinkan bekerja di garis tengah. Ya. Kemudian asisten 2 membantu mengatasi perdarahan jika ada. Kita bolak-balik harus meyakinkan bahwa ini dilakukan di garis tengah, karena trachea itu diameternya nggak terlalu besar ya, sekitar 3 sampai 3,5 cm, sehingga bergeser sedikit saja itu bisa menyebabkan kesalahan dalam mengidentifikasi lumen trachea. Nah, kemudian kita akan memasang pipa pemandu awal, ya, pipa pemandu awal nih. Nah, kita dengan memasang ini jangan sampai mengenai bagian ujung dari ETT, karena jika ETT tertusuk ini akan menyebabkan kesulitan pada saat kita melakukan dilatasi atau melakukan pemasangan kanul tracheostomi pada saat pengakhiran. Ini panduannya bisa dengan bronchoskopi, ya, bisa dengan USG, atau kita melakukan palpasi, ya, atau kita secara manual kita tusukkan dengan kita merasakan ujung jarum, ya, pakai apa namanya avokat 14 atau avokat yang memang disediakan oleh setnya, atau kita dengan laryngoskopi direct. Ini apa namanya, ada beberapa cara ini bisa dilakukan. Nanti kita bisa lihat di apa namanya video-video yang disediakan di link YouTube yang kita kasihkan. Yang utama adalah kita tarik nih ETT ini sampai berada ujungnya tuh tepat di atas, sedikit di atas daerah insisi. Kalau kita pakai bronchoskop ini terlihat bahwa ini daerah kosong dengan nyala merah. Kalau misalnya kita manual dengan jari, pada saat ditarik itu akan terasa bahwa ujung ETT melewati jari yang di daerah insisi ini. Kemudian dilakukan kanulasi trachea, kanulasi dengan avokat nomor 14. Kita selalu lakukan sedikit sekali lagi di atas ini. Jadi kalau ini sebenarnya ada ETT di sini. Jadi si bronchoskop ini ada di dalam ETT masuk, ya. Kemudian melihat bahwa si kanulasi ini avokat 14 ini masuk, kemudian di antara 2-3 ya. Kemudian ditinggalkan kanul plastiknya, jarumnya diambil, diangkat dengan teknik Seldinger. Kemudian kita pasang wire pemandu. Wire pemandu ini di wire pemandu ini ada batas masuk ini di tepi kulit. Kita kelola betul, kita kenali betul alat-alat yang akan kita pakai. Dengan kita mengenali alat yang akan kita pakai, kita bisa melakukannya dengan terstruktur dan tentunya sesuai target yang akan kita lakukan untuk menghindari komplikasi yang mungkin timbul. Misalnya terlalu dalam mengenai mukosa paru yang akan menyebabkan trauma pada paru. Diarahkan awalnya setelah masuk ke arah kaudal, jadi supaya dia tidak naik ke atas. Kemudian setelah dipasang wire-nya, ini kanul plastik diambil. Nah, ini asisten 2 menjaga agar wire pemandu ini nggak lepas, sambil dia mendep ya kalau ada perdarahan di sini. Setelah itu dilakukan dilatasi awal. Ini dilatasi awal ini kalau setnya baru mudah dilakukan. Ya, jadi
dia tetap keras dan mudah masuk. Tapi kalau misalnya dia sudah beberapa kali di sterilisasi, dia agak lembek, kita masukkannya bisa bertahap, tapi tentunya dengan tetap tegas, gentle, dan tidak melukai daerah belakang dari trakea. Diperhatikan arahnya, biasanya yang agak sulit itu menembus dinding depan, setelah dinding depan trakea tertembus sedikit, berikutnya diarahkan ke kaudal sesuai alur lumen trakea. Di sini penting diberikan pelumas yang cukup supaya mengurangi resiko kesulitan nempel terlalu keras sehingga mempersulit dilakukannya dilatasi awal. Kemudian kita kasih penguat wire ini, dia bentuknya seperti kanul yang panjang ya. Kita pasang tepat di bagian belakang juga ada tandanya ya. Di bagian depan itu di tepi kulit, di bagian belakang ada tanda seperti ini. Ini untuk kita gunakan misalnya wire-nya sudah terlalu lemah atau bengkok sehingga kita membalik wire ini. Ini diletakkan tepat di batas kulit, karena kalau terlalu dalam, kalau misalnya dibalik berbeda dengan bagian depannya, ini tajam sekali, bisa menembus paru, bisa menyebabkan pneumotorak kalau misalnya dibalik dan digunakan tanpa memperhatikan tanda-tanda ini. Kemudian dilakukan dilatasi lanjutan, ya. Nanti cara megang dilator lanjutan ini penting sekali. Itu ada di link YouTube yang disampaikan nanti oleh panitia. Kita lakukan dengan gentle, kuat, lembut. Ini juga sama bahwa bagian paling sulit itu pada saat menembus dinding depan trakea. Setelah tertembus, mungkin sekitar sampai setengahnya, berikutnya akan agak lebih mudah. Kalau misalnya dengan set yang baru, ini mungkin tidak ada kesulitan. Pada saat kita menggunakan set yang sudah disterilisasi beberapa kali, ini agak lemah, sehingga kita perlu strategi untuk melakukan dilatasi lanjutan ini bertahap. Dimasukkan 1 cm, 1 cm, tapi tentu dengan memberikan jelly yang banyak untuk memudahkan dilatasi lanjutan ini. Setelah dilakukan dilatasi sesuai target nomor kanulnya, kita lakukan pemasangan kanul tracheostomi. Ini juga cara pegangnya benar-benar diperhatikan tanpa latihan memegang kanul tracheostomi ini tentunya akan membuat proses pemasangannya tidak bagus atau tidak lancar, ya. Tetap harus dengan perantaraan wire, jelinya yang banyak, ya. Ujung kanul tempel di lubang yang sudah dilatasi, ambil nafas dalam, kemudian kita masukkan dalam 1 kali tekanan, ya, sambil mengarahkan ujung kanul tracheostomi itu pada saat sudah menembus dinding trakea itu ke arah kaudal. Setelah itu dilakukan fiksasi kanul tracheostomi, ini bertujuan agar kanul tracheostomi tidak lepas, apalagi kita lakukan dilatasi atau membuat lubang ini hanya seukuran 1 cm, kalau lepas itu kita mengaksesnya agak susah. Jadi harus dijahit, kemudian kita lakukan pemasangan tali tracheostomi yang baik ini. Dia harus menempel di kulit ketat, tapi tidak mencekik. Jadi kita masih bisa memasukkan 1-2 jari di sela antara tali dengan kulitnya. Ini tentunya bertujuan salah satunya yang dijahit ini selain untuk mengurangi resiko lepasnya, dia dengan memberikan suatu ruangan yang cukup ketat pada saat kita memberikan tambahan kasa. Jadi jika ada perdarahan itu bisa digunakan untuk beeper untuk mengurangi perdarahan, resiko perdarahan. Kita perlu tahu bagaimana tracheostomi dilatasional perkutan ini menjadi kompetensi siapa. Karena pada saat kita bicara tracheostomi, itu bisa jadi suatu perdebatan yang panjang apakah di ruangan komite medik atau dimanapun kita bicara, khususnya jika kita mendapatkan satu pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan
tindakan tracheostomi. Apakah ini kompetensinya anestesi atau intensivis atau apa? Kalau berbasis pola dasar di pendidikan anestesi dengan intensivis, kita menganut Kobat Rice, di mana kita mensyaratkan satu memiliki dasar-dasar teori penunjang untuk tindakan tersebut, kemudian kita berlatih pada apakah itu pada manekin atau pada binatang, yang kemudian nanti ada beberapa tindakan pendampingan yang dilakukan pada pasien sesungguhnya, kemudian didampingi untuk melakukan secara mandiri beberapa kali, kemudian bisa dianggap sudah memenuhi standar SKP yang diharapkan, yaitu sekitar 30 SKP, itu dianggap sudah kompeten untuk itu. Nah, kebetulan juga kita sudah berhasil, terima kasih pada Dr. Zul, bahwa modul pendidikan untuk tindakan tracheostomi sudah masuk di modul pendidikan anestesi dan juga di modul pendidikan intensivis. Selain itu, kita juga membuat satu media group untuk melakukan suatu proses pembelajaran yang berkelanjutan, di mana kita bisa diskusi secara intens di situ, apakah ada masalah-masalah di lapangan pada pasien-pasien yang dikerjakan. Kemudian juga kita bergabung dengan satu grup Global Tracheostomy Kolaboratif. Di situ juga kita bisa membuat tulisan-tulisan ilmiah ya, yang bisa di-share kemudian dimasukkan dalam literasi yang tergabung dalam kelompok ini. Nah, kita juga selain kompetensi untuk tindakannya ini, juga kita membuat satu grup untuk pembentukan tim tracheostomi dan juga untuk pembentukan SPO di lokal institusi masing-masing. Ini kita semua membentuk kompetensi untuk tracheostomi dilatasional perkutan secara intens dan masif di seluruh Indonesia, tentunya untuk semua anggota dari anestesi ataupun intensivis. Karena prinsipnya ini sudah kita mulai dan sudah menjadi satu kompetensi kita, harus kita pertanggungjawabkan dengan baik. Ini materi, kalau dulu kita bukan online ya, jadi offline bersama teman-teman yang sebelumnya ya. Selain di kelas, ya, kita juga melakukan satu simulasi di manekin. Kemudian ini yang sudah pernah melakukan mengikuti CPD tracheostomi datar dan perkutan juga bisa datang ke apakah di RSPAD atau di Rumah Sakit Keramat Jati, atau misalnya juga bisa di tempat kerjanya memanggil tim instruktur untuk mengelola pasiennya di tempat kerjanya. Dan kita harus membuat tim tracheostomi. Selain kita akan melakukan tindakan tracheostominya, peran keperawatan merupakan suatu hal yang sangat penting, karena tanpa bantuan dari tim keperawatan ataupun penunjang lain, apakah itu farmasi, termasuk juga bagian pembuatan SPO, yang medik, itu kita tidak memungkinkan kita untuk melakukan tindakan ini di tempat kita bekerja. Ini tim tracheostomi di RSPAD. Ini para asisten kita yang sudah siap, selain membantu melakukan tindakan tracheostomi, mereka siap untuk membantu menerima dan mengelola pasien-pasien yang akan kontrol di ICU di rumah sakit RSPAD. Pada masa awal untuk tracheostomi dijadikan suatu tindakan yang dianggap bermanfaat buat pasien, disebutkan oleh Jackson tahun 1909, Bapak Ilmu Kesehatan THT dan bedah kepala leher. Tracheostomi itu secara umum dikatakan gagal jika pengelolaan pasca tindakannya tidak baik. Kenapa? Karena jika pasca tindakannya tidak dilakukan pengelolaan yang baik,
itu bisa terjadi kejadian morbiditas, komplikasi seperti stenosis dan sebagainya, bahkan mortalitas kematian. Walaupun tentunya kita bisa evaluasi apakah memang pengelolaannya tidak baik atau memang misalnya ada pasien-pasien misalnya stenosis karena dia punya bakat untuk keloid, tentunya itu atau dengan kelainan lain yang menyebabkan dia memudahkan terjadinya infeksi berulang sehingga terjadinya suatu granuloma atau akhirnya menyebabkan penyempitan dari trachea. Ini tentunya tujuan dari tindakan tracheostomi dari awal dengan perencanaan yang baik ya, pemilihan pasien, apakah dia akan dilakukan tracheostomi dini atau kita lihat apakah dia bisa akan dilepas di ventilator segera, itu harus dievaluasi secara mendalam di awal. Kemudian kita persiapkan pasien dan waktunya. Kemudian kita melakukan suatu pemantauan yang baik selama tindakannya. Kemudian paskanya kita melakukan edukasi kepada pasien dan keluarga dan latihan-latihan pada pasien dan keluarga sehingga kemungkinan-kemungkinan kejadian yang bisa meningkatkan morbiditas, komplikasi, bahkan kematian bisa dihindari atau bahkan dihilangkan. Dan kita harus berpikir bahwa semua tindakan yang akan kita lakukan ini adalah buat kepentingan pasien sebesar-besarnya dan harus didukung oleh tim tracheostomi. Apakah kita sebagai tim medis atau bahkan keluarga melakukan tindakan di rumah dan bisa mendapatkan bimbingan atau ayoman dari kita sebagai pelaksana tindakan tracheostomi di rumah sakit. Secara umum, tracheostomi dilatasional perkutan pada pasien sakit kritis, sekali lagi kita bukan bertujuan melakukan tindakan tracheostomi saja, yang disebutkan berbagai literatur bahwa dia bisa memberikan manfaat pada pasien. Di mana disebutkan berbagai manfaat itu tentunya di rumah sakit yang khususnya disebutkan secara sepakat oleh berbagai literasi adalah bisa mengurangi masa penggunaan ventilasi mekanis dan mengurangi masa perawatan pasien di ICU. Dua hal itu secara umum bisa mengurangi kejadian morbiditas dan mortalitas pada pasien. Tentunya pasien tidak hanya butuh berkurangnya komplikasi atau kematian, tapi juga berharap adanya suatu kebaikan secara jangka panjang, sehingga kita perlu merencanakan bagaimana bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya pada pasien sakit kritis, apakah itu pada pasien ataupun secara sosial pada keluarga pasien, karena kadang-kadang ada pasien-pasien yang secara fungsional mungkin dia tidak bisa kontak begitu banyak dengan keluarga, tapi secara sosial dia juga memberikan kenyamanan ataupun rasa kebahagiaan pada keluarganya, sehingga kita pada saat awal penilaian tentunya harus membuat suatu penilaian yang menyeluruh. Kita kenali pasien sakit kritis yang kita kelola, apakah yang menjadi target dari rencana tindakan tracheostomi yang akan dilakukan. Jadi kita harus membentuk keseluruhan perencanaan yang melibatkan berbagai tim dengan penyamaan visi misi dan persepsi agar sekali lagi pengelolaan tracheostomi pada pasien sakit kritis dengan kanul tracheostomi ini akan memberikan manfaat sebesar-besarnya buat pasien dan juga buat tim tracheostomi itu sendiri. Jadi kita harus terus belajar, berlatih, bertingkat, bertahap, bertingkat, berlanjut agar tindakan tracheostomi dilatasional perkutan ini aman dilakukan. Ya. Dan kita secara keseluruhan harus mempersiapkan semua hal yang berhubungan ya untuk mudahnya kita buat keamanan, yaitu 4 aman prinsipnya: sebelum tindakan, selama tindakan, dan setelahnya, dengan fokus keamanan pada pasien. Ini adalah link tindakan tracheostomi dilatasional perkutan yang diberikan di YouTube, bisa ambil jika kita mau lihat
bagaimana tindakan tracheostomi dilatasi perkutan secara media. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.